Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang teori-teori sosiologi dan antropologi. Saya dengan kedua teman saya akan membahas secara singkat masing-masing 3 teori besar sosiologi dan antropologi. Ada 3 teori sosiologi yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada teori fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori interaksionalisme simbolik. Sementara untuk teori antropologinya juga ada 3, yaitu ada teori evolusi budaya, teori difusionisme, dan teori antropologi struktural. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosvita Eka Kurniati. Halo, saya Theodora Zaung. Halo, saya Nestoria Deke. Teori sosiologi yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Jika dianalogikan pada manusia, maka manusia memiliki kaki, tangan, mata, dan lain sebagainya yang memiliki fungsi atau perannya masing-masing dan saling bergantung. Contohnya saja, jika tangan ingin mengambil salah satu benda yang jauh dari pandangan, maka membutuhkan kaki untuk bergerak mengambilnya. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan masyarakat, terdiri dari berbagai elemen yang saling berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikirannya dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Kajian utamanya tentang aspek statis atau keteraturan dan dinamis atau perkembangan masyarakat. Dan penekanannya ada pada kebutuhan adanya keteraturan sosial. Salah satu ahli teori struktural fungsional adalah Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons, ada 4 persyaratan mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi. Keempat, persyaratan itu disebutnya agil. Demi keberlangsungan hidup, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, ada adaptation atau adaptasi. Maksudnya adalah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan. Maksudnya adalah sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga ada integration atau integrasi. Maksudnya adalah sebuah sistem harus mengatur hubungan antara bagian-bagian yang telah menjadi komponennya. Dan yang terakhir ada latensi atau pemeliharaan pola. Maksudnya adalah sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Teori sosiologi yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan sering kali bertentangan. Teori ini berfokus pada bagaimana ketidaksetaraan dalam kekuasaan, sumber daya, dan status sosial dapat menyebabkan konflik antara kelompok-kelompok tersebut. Tokoh utama dalam teori konflik adalah Karl Marx yang berpendapat bahwa konflik antara kelas sosial, terutama antara buruh dan pemilik modal adalah pendorong utama perubahan sosial. Selain Marx, ada juga Max Weber yang menekankan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena ekonomi, tetapi juga karena faktor-faktor seperti status dan kekuasaan. Contoh nyata di Indonesia adalah konflik agraria, di mana masyarakat adat seringkali berjuang melawan perusahaan-perusahaan besar yang ingin menguasai tanah mereka untuk kepentingan ekonomi, yang menunjukkan ketegangan antara kepentingan lokal dan korporasi. Yang ketiga ada teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan makna yang dibangun melalui simbol-simbol dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini berfokus pada bagaimana individu berinteraksi satu sama lain
dan bagaimana mereka memberikan makna pada tindakan, objek, dan situasi berdasarkan pengalaman dan konteks sosial mereka. Tokoh utama dalam teori ini adalah George Herbert Mead yang berpendapat bahwa identitas individu terbentuk melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol seperti bahasa. Mead juga menekankan pentingnya self atau diri yang berkembang melalui proses sosial. Tokoh lainnya, Herbert Blumer, mengembangkan ide-ide Mead dan menciptakan istilah interaksionisme simbolik serta menekankan bahwa makna tidak bersifat tetap tetapi dapat berubah seiring waktu dan konteks. Contoh nyata dari interaksionisme simbolik di Indonesia dapat dilihat dalam praktik budaya seperti upacara adat. Misalnya, dalam upacara pernikahan tradisional, simbol-simbol seperti pakaian adat, ritual, dan ucapan memiliki makna yang dalam bagi masyarakat. Setiap elemen dalam upacara tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai cara bagaimana individu mengekspresikan identitas mereka, memperkuat hubungan sosial, dan menyampaikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada teori antropologi. Yang pertama ada teori evolusi budaya. Teori evolusi budaya adalah pendekatan dalam antropologi dan sosiologi yang menjelaskan bagaimana budaya manusia berkembang dan berubah seiring waktu mirip dengan proses evolusi biologis. Teori ini berpendapat bahwa budaya tidak statis tetapi mengalami perubahan yang bertahap dan terarah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, teknologi, dan interaksi antar budaya. Tokoh utama dalam teori ini adalah Edward Barnett Tyler yang dikenal sebagai salah satu pendiri antropologi modern. Tyler mengemukakan bahwa budaya berkembang melalui tahapan yang berbeda, mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tahapan perkembangan kebudayaan manusia tersebut adalah yang pertama ada tahap savageri atau tahap berburu dan meramu. Pada tahap ini manusia hidup secara primitif, bergantung pada berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Alat-alat yang digunakan sangat sederhana, seperti alat yang terbuat dari batu dan kayu. Masyarakatnya kecil dan nomaden atau hidup berpindah-pindah. Yang kedua ada tahap barbarian atau bercocok tanam. Pada tahap ini manusia mulai bercocok tanam dan berternak atau bisa disebut revolusi pertanian. Muncul pemukiman tetap dan perkembangan alat seperti tembikar dan logam dasar. Struktur sosial sudah lebih kompleks dan muncul kepemimpinan sederhana. Yang ketiga ada tahap civilization atau peradaban. Masyarakat sudah maju dengan sistem tulisan, hukum, kota, dan pemerintahan terorganisir. Teknologi lebih canggih seperti logam, arsitektur, ilmu pengetahuan. Muncul stratifikasi sosial dan kebudayaan tinggi seperti seni, sastra, agama yang terstruktur. Tokoh lainnya ada Lewis Henry Morgan juga berkontribusi pada teori ini dengan mengklasifikasikan masyarakat menjadi 3 tahap. Yang pertama, masyarakat liar, yang kedua, masyarakat barbar, dan yang ketiga, masyarakat peradaban berdasarkan perkembangan teknologi dan sosial. Contoh nyata dari evolusi budaya di Indonesia dapat dilihat dalam perkembangan seni dan tradisi lokal. Misalnya seni batik yang awalnya merupakan teknik pewarnaan kain yang sederhana, kini telah berevolusi menjadi bentuk seni yang sangat kompleks dan dihargai secara internasional. Batik tidak hanya mencerminkan identitas budaya lokal, tetapi juga beradaptasi dengan pengaruh global, menghasilkan desain dan teknik baru yang menarik bagi pasar modern. Proses ini menunjukkan bagaimana budaya berkembang dan bertransformasi seiring waktu, menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi baru. Selanjutnya, teori diffusionisme. Teori diffusionisme adalah pendekatan dalam antropologi dan sosiologi yang menjelaskan bagaimana budaya, ide, teknologi, dan praktik sosial
menyebar dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Teori ini berfokus pada proses difusi, yaitu penyebaran elemen-elemen budaya melalui interaksi antar budaya, baik melalui perdagangan, migrasi, maupun kontak sosial. Tokoh utama dalam teori ini adalah Franz Boas, yang dikenal sebagai bapak antropologi modern. Boas menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sejarah dalam proses difusi. Selain itu, ada juga tokoh seperti Alfred Kroeber dan William Vliet-Aubrun yang berkontribusi pada pengembangan teori ini dengan menekankan bahwa difusi dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, dan bahwa elemen budaya yang menyebar dapat mengalami perubahan saat diadopsi oleh masyarakat baru. Contoh nyata dari difusionisme di Indonesia dapat dilihat dalam pengaruh budaya asing terhadap kuliner lokal. Misalnya, masakan Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Arab, dan Belanda. Makanan seperti bakmi atau mie dan lumpia atau spring roll adalah hasil dari interaksi budaya yang terjadi selama berabad-abad ketika pedagang Tionghoa datang ke Indonesia. Mereka membawa resep teknik memasak yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal, menciptakan variasi baru yang menjadi bagian dari kuliner Indonesia. Proses ini menunjukkan bahwa bagaimana elemen budaya dapat menyebar dan bertransformasi, menciptakan kekayaan budaya yang beragam. Selanjutnya, teori antropologi struktural. Teori antropologi struktural adalah pendekatan dalam antropologi yang berfokus pada analisis struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa budaya dan masyarakat dapat dipahami melalui pola-pola yang mendasari interaksi sosial dan hubungan antar individu. Tokoh utama dalam teori ini adalah Claude Lévi-Strauss, seorang antropolog Prancis yang dikenal karena pendekatannya yang menekankan pentingnya struktur dalam memahami budaya. Lévi-Strauss berargumen bahwa semua budaya memiliki struktur yang sama yang dapat diungkap melalui analisis simbol-simbol, mitos, dan ritual. Ia percaya bahwa struktur-struktur ini membantu individu dalam memahami dunia mereka dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Tokoh lainnya yang berkontribusi pada teori ini adalah Mary Douglas, yang mengembangkan ide-ide Lévi-Strauss dengan fokus pada bagaimana kategori sosial dan simbol-simbol budaya membentuk cara orang berpikir dan berperilaku. Douglas menekankan pentingnya memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi persepsi individu terhadap dunia. Contoh nyata dari antropologi struktural di Indonesia dapat dilihat dalam sistem kekerabatan di masyarakat adat. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu. Struktur ini tidak hanya mempengaruhi hubungan keluarga, tetapi juga menentukan hak milik dan peran gender dalam masyarakat. Analisis terhadap struktur kekerabatan ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat Minangkabau berfungsi dan bagaimana nilai-nilai budaya mereka terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.